Lalu ada metode penelitian eksperimental, gitu ya. Berikutnya nanti ada penulisan usul penelitian, instrumen dan skala pengukuran, analisis dan penafsiran data, serta penulisan laporan penelitian. Jenisnya teorinya tidak banyak lah begitu ya. Yang penting ada praktek nanti membuat proposal. Mungkin nanti bagus kalau ya untuk mengecek nanti Anda diminta membuat judul dulu dan singkat lah gitu. Apa istilahnya itu? Kalau dalam abstrak tuh abstraknya dulu lah kira-kira seperti apa yang mau dibuat gitu ya. Nah, baik panduan yang digunakan ya ini silahkan ya. Yang jelas panduan penyusunan tugas akhir yang terkini, yang up to date dari program studi kimia, ya Fakultas MIPA. Kemudian juga bisa menggunakan ini metode penelitian yang ditulis oleh Nazir, Muhammad Nazir PhD 2002. Saya juga ada bukunya ini ya, mungkin di kampus. Lalu ada juga ini, silahkan dicari nanti. Prof. Agus Irianto ini menulis nih, almarhum nih. Metode penelitian bagi peneliti pemula, lembaga penelitian, unsur ini juga bagus untuk rujukan. Ya, ini daftar pustaka kita. Nah, ini untuk penilaiannya seperti ini ya. Jadi evaluasi pembelajaran seperti biasa, UTS kira-kira 40%, UAS 40%, dan tugas terstruktur 20%. Nanti tugas terstruktur ini meliputi ya, tugas pengantar tadi membuat judul dan outline-nya dulu. Outline itu ya ringkasan lah, tidak lengkap tapi sudah ada, misalnya bab 1 apa, bab 2, bab 3 apa begitu ya, dan isinya kira-kira apa. Nanti hasil akhirnya berupa proposal lengkap itu dikumpulkan pada saat UAS gitu ya. Totalnya nanti 20%. Total 100% ya. Ada pertanyaan terkait dengan ini silabus dan juga evaluasi pembelajaran? Kalau tidak saya share yang lain, materi pertama ya, terkait dengan konsep dasar penelitian. Belum, sebentar ya. Lupa, belum saya buka. Ya. Saya share screen dulu. Sudah nampak belum? Konsep dasar penelitian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Biar nggak ngantuk nih, saya tanya ya, sekarang. Siang-siang begini emang enaknya tidur ini. Mata kuliah metode penelitian siang lagi. Tadi saya udah ngajar pagi di jam 9 itu elektrometri ya. Dua mata kuliah saya satu hari ini gitu. Baik. Kita masuk ke konsep dasar penelitian ya. Ruang lingkup yang akan kita bahas dalam materi pertama ini adalah pertama tentang definisi penelitian, lalu definisi metode ilmiah, jenis penelitian, dan metode penelitian sebagai pengantar ya, namanya juga konsep dasar tentang penelitian. Baik, nah ini banyak definisi tentang penelitian ya, atau research ya. Saya ada PowerPoint yang lain, tapi ini biar sama, katanya harus sama dengan kelas yang ini kan kelas B ya, yang kelas A juga harus sama materinya, jadi ini disamakan saja. Banyak sebenarnya definisi penelitian, research gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan penelitian adalah pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-menerus terhadap sesuatu. Jadi research ya, terus-menerus gitu kan. Jadi dilakukan berulang-ulang tentang apa? Pencarian pengetahuan dan pemberi artian terus-menerus terhadap sesuatu.
Atau juga lebih lengkap lagi, penelitian merupakan percobaan yang dilakukan secara sistematis dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Nah, jadi kata kuncinya di sini, menemukan sesuatu yang baru, disebutnya novelty. Jadi kita melakukan penelitian itu memang harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau hanya mengulang pekerjaan orang lain, ya itu bukan penelitian. Praktikum itu namanya ya. Jadi kalau penelitian itu ada percobaan, ya eksperimen kalau kita di lab gitu ya, atau juga menggunakan komputer kalau komputasi. Nah, dan sistematis, betul. Harus ada desainnya, harus ada rancangannya, sistematis. Tidak ngacak begitu ya. Harus jelas variabel apa yang mau diukur gitu ya, apa yang mau dioptimasi, apa saja yang mau divalidasi, itu mungkin kalau di bidang kimia analitik biasanya begitu ya, yang sistematis. Lalu untuk menemukan sesuatu yang baru disebutnya novelty ya. Suatu hasil penelitian atau research begitu ya, kemudian dia bisa dipublikasikan dalam jurnal mungkin nasional maupun internasional itu karena punya novelty, punya sesuatu yang baru. Biasanya pertanyaan pertama kalau kita mengajukan artikel ilmiah untuk dipublikasikan itu, apa novelty-nya? Apa yang di-highlight gitu ya? Yang ditonjolkan dari penelitian ini apa? Yang ditemukan apa begitu? Yang baru, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kalau sama saja ya tidak ada bedanya, berarti novelty-nya rendah. Jadi harus yang baru. Nah, contoh nih bagus nih, ini kita lagi musim ini ya COVID-19. Walau alam nih, kabar baiknya katanya ini sekarang menurun, walau alam lah di mana ya. Nah, mudah-mudahan sih April selesai katanya. Nah, mudah-mudahan. Tapi ya kita tetap jaga inilah protokol ya. Nah, contoh misalnya penemuan ini ya, alat Genos di UGM itu bagus tuh, sesuatu yang baru itu. Di sebelumnya kan mungkin banyak yang menggunakan ya ada PCR gitu ya dan sebagainya lah, antigen ya dan sebagainya, antibody untuk menguji seseorang itu COVID atau tidak, terpapar atau tidak, maka ya di UGM bagus ya. Nah, itu juga kolaborasi, bukan hanya satu bidang gitu. Itu dari bidang elektronik gitu ya. Genos itu kan dia menggunakan apa dari nafas ya. Jadi dia menggunakan instrumen tapi dari yang di nafas. Kalau kita mungkin yang pernah di itu ya di swab gitu, diambil dari hidung. Saya 2 kali itu sempat di swab. Pertama di lab riset, ya ini karena dari LPPM. Yang kedua kemarin saya ada undangan ke Cilacap. Ke Pemda Cilacap minta ya ada undangan saya ke sana, saya di swab juga. Alhamdulillah negatif gitu ya, aman gitu. Nah itu ternyata sama, masih yang diambil sampelnya dari hidung. Genos belum nyampe ke Purwokerto kayaknya. Harusnya sih bisa ya. Nah ini contoh ya, menemukan sesuatu yang baru atau ya mungkin ada obat anti COVID begitu ya. Ini sekarang orang berlomba-lomba ini mencari obat dan mungkin ya herbal juga ya yang bisa menemukan sesuatu yang baru ya yang bisa untuk COVID. Nah, saya kemarin ada teman-teman yang sakit COVID itu positif begitu ya. Lalu ada teman yang masih tahu ada herbal namanya Kustul Hindi. Nah ini menarik nih. Saya bilang ini perlu diteliti. Isinya apa gitu. Kayaknya belum ada. Ya, ya kalau penelitian tentang propolis misalnya yang dari Inggris itu juga sudah ada di jurnal ya. Nah kali ini ke depan siapa tahu nih menarik nih. Saya udah punya sampelnya. Tinggal kita teliti isinya apa gitu ya. Kustul Hindi ini. Baik lanjut ya. Nah ini kita mulai dari scientific research atau penelitian ilmiah ya. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Jadi yang disebut dengan penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Saya gitu ya. Scientific method, metode ilmiah. Maka kita ya metode penelitian, bagaimana caranya penelitian yang benar gitu ya. Nah, ada 2 hal di sini. Sesuatu yang disebut dengan scientific method itu pertama ada unsur observasi, ada pengamatan. Nah, kita di lab misalnya ya, penelitian tentang apa misalnya tadi ya, aktivitas obat tertentu lah, obat herbal atau tanaman obat terhadap suatu penyakit, uji hayati. Nah, kita melakukan observasi itu, ya, pengamatan. Dan itu tidak cukup sehari 2 hari, kadang berbulan-bulan, kadang tahunan, gitu ya. Kalau di satu tuh penelitian tuh bisa dijadwalkan 1 tahun sebetulnya, bukan 6 bulan. Ya, saya dulu termasuk yang agak lama penelitiannya.
tapi memang ada produk begitu ya. Dulu saya penelitian tentang obat dari daun kemangi atau daun selasih ya, daun kemangi ya, jadi obat anti inflamasi dari kemangi. Saya mulai dari vaksinasi gitu ya, pemurnian sampai ke uji hayati. Uji hayatinya menggunakan metode namanya human red blood cell ya, jadi ya, sel darah merah, jadi stabilisasi sel darah merah manusia. Saya ambil darah sendiri aja begitu ya. Lalu ada uji in vitro. Nah, itu untuk uji hayati. Lalu ada unsur nalar. Nah, di sini kita memerlukan ini ya, nalar, logika, dan termasuk di dalamnya Anda harus juga mengkaji pustaka-pustaka sebelumnya yang sudah pernah terbit gitu ya, terkait dengan metode ilmiah yang digunakan ataupun terkait dengan topik yang diteliti. Jadi sebelum kita melakukan penelitian itu harus dikaji itu, ya. Maka nanti dalam usulan penelitian itu ada tinjauan pustaka. Nah, Anda di situ harus menentukan apa yang harus Anda cari gitu ya. Misalnya nama obat tadi, Anda tanaman obatnya apa? Maka tentang obat itu kemangi misalnya. Ya, Anda harus cari literatur tentang kemangi. Lalu tentang tadi apa? Metode uji hayati anti inflamasi. Anda cari berbagai metode uji hayati anti inflamasi gitu. Sebagainya. Ini Anda harus ada unsur nalar di sini. Jadi harus masuk akal lah begitu ya. Ini singkat dulu. Jadi penelitian yang menggunakan metode ilmiah itu yang disebut dengan penelitian ilmiah. Nah, saya ingat dulu waktu saya, mungkin saya masih kuliah ya. Saya lupa tahun berapa itu. Jadi waktu itu Menristeknya ada lah begitu ya. Kayaknya dari bidang sosial, seingat saya. Waktu itu mau ada penelitian tentang jin katanya. Nah, itu saya kurang tahu itu masuk akal atau tidak ya. Masuk nalar atau tidak, karena ya jin itu kan beda alam gitu ya. Bukan dalam daerah sinar tampak gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Ya kurang tahu lah itu. Makanya harus penelitian itu harus ada unsur observasi atau pengamatan begitu ya, dan juga ada unsur nalarnya. Baik, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Tadi definisi apa namanya penelitian itu adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Nah sekarang metode ilmiah itu apa? Pertama disebutkan oleh Almak tahun 39, udah lama nih. Jadi metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. 1939, ini sudah lama ini. Jadi scientific method gitu ya tadi ya. Ya, scientific method atau metode ilmiah itu adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Atau menurut Ostal 75 ini, metode ilmiah adalah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh interrelasi. Ya. Jadi pengejaran terhadap sesuatu. Jadi tadi dalam mencari yang baru tadi gitu ya, menemukan sesuatu yang baru tadi, ya menggunakan metode yang ilmiah gitu ya. Pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh interrelasi. Jadi bagaimana korelasinya dan kaitannya begitu ya. Baik, ini definisi metode ilmiah. Sekarang kriteria metode ilmiah ya. Kita belum masuk ke metode penelitian. Nah, belum ya, nanti mungkin saya ulas. Nah, langkah-langkah pelaksanaan penelitian menggunakan metode ilmiah. Ini langkah-langkah pelaksanaan. Ini akan Anda lakukan ini. Jadi 1 sampai 8 ini nanti Anda lakukan dalam tugas akhir. Gitu ya. Nah, langkah-langkahnya pertama, merumuskan dan mendefinisikan masalah. Ini yang nanti akan kita bahas gitu ya dalam pertemuan sebelum UTS ini gitu ya. Bagaimana kita merumuskan dan mendefinisikan masalah. Cara mencari masalah gimana begitu ya, merumuskannya. Lalu kedua, melakukan studi kepustakaan. Nanti ya, ini masuk ya dalam metode ilmiah ini, Anda melakukan literatur review gitu ya. Atau istilah lainnya tinjauan pustaka gitu ya. Ini penting, kenapa? Bagaimana kita menghasilkan penelitian yang baru, yang baik, ya, yang ada novelty-nya tadi itu, ya tentu harus menggunakan rujukan yang juga baru, yang mutakhir istilahnya ya, up to date. Up to date itu ya kira-kira 5 tahun terakhir, maksimal 10 tahun terakhir gitu. Kecuali 1-2 memang textbook misalnya yang memang sering digunakan atau penelitian perdana tentang topik tertentu ya, 1 ya boleh kita rujuk, jangan terlalu banyak gitu. Maksudnya yang di luar 10 tahun itu.
Lalu dia memformulasikan hipotesis, ya, menentukan model untuk menguji hipotesis. Biasanya ini kalau beberapa tipe penelitian menggunakan hipotesis, ya. Lalu mengumpulkan data ini, ya, atau pelaksanaan penelitian. Jadi bagaimana nanti menganalisis data, gitu. Ini perlu juga dikaji, dipelajari, ya. Menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi data. Nah, ini. Jadi Anda mengumpulkan data, tapi bagaimana kemudian menganalisisnya, atau data analisis istilahnya, ya. Biasanya orang kalau melakukan penelitian pasti ada data analisis, baik itu yang eksak maupun juga yang non eksak. Ya. Lalu terakhir membuat generasi kesimpulan, ya, dan kesimpulan dan membuat laporan. Ya, laporan ini lengkap gitu, ya. Ya, dari awal pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka misalnya, ya. Lalu ada kalau dalam proposal nih, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi, ya. Lalu kalau laporan ilmiah mungkin skripsi, nanti ditambahkan setelah metodologi ada hasil dan pembahasan, lalu pembahasan, ya, lalu kesimpulan dan saran. Baru daftar pustaka. Itu kira-kira formatnya seperti itu, ya. Jadi Anda sudah tahu nanti yang harus Anda buat itu seperti apa formatnya. Nah, buat laporan ilmiah ini ya nanti macam-macam, ya. Laporan sekedar laporan, tapi ini saya sampaikan, jadi yang namanya skripsi atau tesis kalau S2 atau disertasi kalau S3 itu bukan disebutnya publikasi, material publikasi, atau disebutnya unpublished material. Jadi skripsi itu unpublished material, material yang belum dipublikasikan. Jadi kalau Anda buat artikel ilmiah lalu disubmit ke jurnal nasional maupun internasional, atau diikutkan seminar misalnya gitu, ya, seminar nasional pun internasional, ada diseminasinya, ada proceedingnya, itu disebut dengan publikasi. Jadi kalau sekedar laporan, ya laporan saja, disimpan di perpustakaan atau di lemari, ya. Jadi laporan ilmiah kemudian nanti di follow up bagaimana membuat artikel ilmiah. Nah, seharusnya materi kita ini masuknya ke sana, ya, membuat laporan ilmiah dan juga publikasi seharusnya begitu. Kan di mata kuliah lain nggak ada sebetulnya, ya. Mungkin nanti saya tambahkan lah. Mungkin nanti kalau materi saya yang saya harus sampaikan sudah cukup, nanti saya langsung ke bagaimana kiat-kiat kita menyusun sebuah publikasi, ya. Wah, ini tambahan ide lah. Jadi saya tambahkan di sini, ya. Jadi ini bagian dari pelaksanaan penelitian sebetulnya. Jadi ada publikasi, termasuk publikasi gitu, ya. Kalau laporannya nanti gampang, tapi bagaimana kita membuat publikasi dan apa saja yang terkait dengan artikel ilmiah. Nanti kita bahas, ya. Ini saya diingatkan. Nanti saya tambahkan publikasi. Baik. Ada 2 jenis penelitian, ya. Tadi kan langkah-langkah pelaksanaan penelitian ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan penelitian dasar atau riset dasar, basic research gitu, ya. Ada juga yang disebut dengan penelitian terapan atau riset terapan, applied research. Jadi pada intinya 2. Walaupun nanti ada yang muncul riset pengembangan, ada juga, ya, penelitian di atas terapan. Nah, ini mungkin membedakan, saya ingatlah, ya, yang membedakan penelitian dasar dan terapan, ya, nanti saya tambahkan di sini ada disebut dengan TKT, tingkat kesiapan teknologi 1 sampai 3. Ini saya ingatkan, tinggal saya menambahkan, ya. Ya, ini. Sebenarnya kalau terapan ini TKT-nya tingkat kesiapan teknologinya 4 sampai 6. 4, 5, 6 begitu, ya. Nah, ada memang tambahan. Ini di luar inilah, ya. Jadi yang utama sih dasar dan terapan saja, tapi karena nanti ada di tambahan, ada namanya penelitian pengembangan. Kalau di dikti begini, ada 3 tipe gitu, ya. Bedanya apa? Nanti penelitian pengembangan itu TKT-nya 7 sampai 9. Ini maksimal 9, ya. Nanti dia akan saya share mudah-mudahan, ya. Nah, saya ingat tahun lalu terakhir kita ini bulan ini nih, bulan Februari Maret itu masih Maret, ya. Berarti saya dulu masih bisa mengisi beberapa pertemuan tuh dengan offline langsung di kelas. Nah, saya menyampaikan tentang TKT, seingat saya.
Nanti saya share ulang. Tingkat kesiapan teknologi, maksudnya begini, penelitian dasar itu basic research, mungkin outputnya teori, pengembangan teori dan sebagainya ya. Terapan itu menerapkan teori yang sudah ada. Nah, kalau pengembangan itu sudah sampai ke namanya komersialisasi. Jadi riset Anda itu sudah diterapkan di masyarakat, dicoba bagus misalnya ya, lalu misalnya dikembangkan di industri. Tadi misalnya tuh Anda penelitian tentang obat anti corona gitu ya, penelitian dasarnya ada, penelitian terapannya, dan setelah itu pengembangan masuk ke industri, masuk ke Bio Farma misalnya begitu ya, dan sebagainya. Ada uji klinis dan sebagainya. Makanya lebih mahal dan ya lebih tinggi tingkat ini ya, kesiapan teknologi. Baik, ini yang umum dulu ya, ada dasar, ada terapan. Nah, ini contoh penelitian dasar. Ini contoh bagaimana satu jenis penelitian untuk isolasi ini ya, isolatnya. Ini biokim mungkin ini contoh ya. Biar sama contohnya dia disamakan dulu. Jadi sampling, pengambilan sampel gitu ya, isolasi. Jadi mengisolasi itu mengambil analit yang mau kita kaji gitu ya. Lalu identifikasi isolatnya hasil yang isolasi, pengamatan koloni, ini kalau bakteri gitu ya. Uji aktivitas, nah ini yang tadi saya sebutkan, ada uji aktivitas. Anti apa begitu ya, aktivitas isolatnya. Optimasi pertumbuhan isolat dan terakhir optimasi aktivitas isolat. Jadi setelah dioptimasi pertumbuhannya, maka aktivitasnya, uji hayatinya ya, uji aktivitasnya kita optimasi juga. Bagaimana agar aktivitasnya bagus. Sebagai antibakteri misalnya, atau anti tadi ya, anti radang atau anti inflamasi atau anti apa diabetes misalnya begitu ya. Kemarin ada yang udah ngontak saya ya, mau penelitian tentang obat apa depresi katanya. Baguslah asal kita cari dulu zat aktifnya apa atau zat standarnya apa, baru cari contoh obatnya gitu. Ini contoh penelitian terapan ya. Jadi ada hubungan yang erat gitu ya. Jadi masalah yang ada hubungannya dengan masyarakat serta untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Ini mungkin nih kalau saya tidak salah ini hutan bakau ini ya, mangrove. Nah, bagaimana ini mungkin terkait dengan pencemaran begitu ya, ini sudah terapan. Atau kemarin saya jadi juri ini kegiatan kreativitas dan inovasi di Pemda Cilacap. Ada salah satu peneliti itu mereka memanfaatkan salah satu apa namanya ya, buah yang tumbuh di tanaman mangrove itu ada buahnya itu. Saya lupa nama buahnya itu apa gitu ya. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Tapi intinya buahnya itu diambil dan kemudian dibuat tepung. Nah, ternyata tepungnya itu kalau diolah menjadi masakan ya bagus gitu ya. Bisa katanya karbohidratnya cukup tinggi begitu ya. Nah, itu warnanya agak kecoklatan tepungnya itu. Mungkin ya orang belum tentu suka. Dan kadang pahit memang. Makanya itu harus dihilangkan dulu pahitnya itu. Ini contoh ya. Ini penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana memperbaiki kondisi masyarakat tersebut. Ini terapan. Tadi ya, THT-nya tingkat kesiapan teknologi 4 sampai 6. Ini contoh lagi penelitian terapan. Ya, pemecahan masalah dalam laboratorium, dilakukan modifikasi sehingga dapat diterapkan. Jadi pertama kali ya di lab dulu, gitu ya. Contoh misalnya penjernihan air misalnya ya, atau tadi ya mencari tanaman obat, gitu ya. Kita cari dulu di mungkin tanaman obat apa yang mau kita target, kita isolasi tadi gitu ya. Lalu uji aktivitasnya di lab. Lalu ada modifikasi sehingga dapat diterapkan. Mungkin nanti baru diterapkan itu ke orang gitu ya, misalnya gitu. Itu kan lama itu penelitiannya, terapan gitu ya. Nah, ini kan perlu dicoba gitu, dan harus ada namanya ethical clearance ya. Apa istilah itu ya? Ethical clearance itu kalau kita menerapkan obat untuk ke manusia itu harus ada izin biasanya dari Fakultas Kedokteran itu kalau yang mengeluarkan ethical clearance. Contoh ya, ini ada bagaimana ada limbah daun, pengeringan, karbonisasi, ya ada sortasi juga, pemisahan abu, pengecilan ukuran, pencampuran, pengempaan, pengeringan, lalu dijadikan briket. Nah, pencampuran dan juga perekat. Briket ini untuk bahan kayu bakar gitu ya. Nah, istilahnya untuk bahan bakar lah. Jadi memanfaatkan limbah daun. Contohnya ya, limbah daun yang mungkin banyak,
Mungkin kalau di rumah kita di halamannya mungkin sedikit, tapi kalau di hutan ya bayangkan ini daun-daunan yang misalnya mengering gitu ya, atau mungkin juga di tempat-tempat yang memang di sana banyak ini ya, limbah-limbah daun begitu bisa diambil, dimanfaatkan untuk dimodifikasi agar dapat dimanfaatkan sebagai briket ini ya, tentu melalui proses tertentu ini. Yang begini ini bukan penelitian dasar tapi sudah terapan gitu ya. Mungkin teorinya nggak terlalu banyak ini ya. Baik, terakhir saya ingin menyampaikan metode penelitian. Ya, maaf. Jadi kalau tadi kan terkait dengan istilah penelitian, metode ilmiah, dan metode penelitian. Ini masih metode penelitian ya. Ya. Apa itu metodologi? Nanti berbeda ya, maaf. Mungkin saya di file ini belum saya tampilkan apa bedanya metode dan metodologi ya. Ilmu tentang metode kalau metodologi itu kan. Kalau metode ya metodenya yang digunakan penelitian. Ada 5 kira-kira yang sering digunakan orang dalam melakukan penelitian. Ada metode sejarah, ada metode deskripsi atau survei, ada metode eksperimental. Nah ini mungkin yang sering kita pakai ya. Metode eksperimental. Makanya nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya. Ada metode grounded research, lalu ada metode penelitian tindakan. Mungkin ini kita nggak sampai jam 2.30 lah ya, mungkin jam 2 lah, ini pertemuan perdana lah. Biasanya cuma kontrak belajar ya. Saya menyelesaikan satu topik ini dulu aja. Nah, apa itu metode penelitian? Jenisnya, pertama metode sejarah ya. Misalnya nih, rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini mempunyai 4 tahapan yang integral. Ini contoh ya, kalau menggunakan metode sejarah ada tahapan pertama yaitu heuristik, yang kedua kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Ini bidang sosial lah ya, di metode sejarah. Kedua, metode survei atau metode deskripsi. Pada metode ini dipelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Jadi ini deskripsi atau survei. Biasanya ini juga banyak dilakukan oleh penelitian ya untuk bidang sosial memang ya, survei, ya, wawancara begitu ya. Nah, ini saya tidak terlalu mendalam lah gitu dengan ini. Mungkin ini untuk diketahui saja lah. Nah ini yang metode eksperimental. Diobservasi di bawah kondisi buatan atau artificial condition yang dibuat oleh peneliti. Nah, penelitian dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian dan terdapat kontrol. Manipulasi ini maaf bukan istilah menipu, bukan manipulasi ini. Jadi misalnya tadi ya, saya ingin mencari obat aktif dari daun kemangi, maka saya harus membuat tadi kondisinya seperti apa. Saya menggunakan kromatografi kolom. Ya. Kondisinya bagaimana ya, fase geraknya apa, fase diamnya, itu yang kita tentukan tuh. Objek penelitiannya tadi misalnya sampelnya daun, diekstrak dulu gitu ya. Ada kontrol, nanti uji aktivitasnya, misalnya saya dulu pernah melakukan uji aktivitas antiinflamasi. Ada kontrolnya misalnya obat yang sudah paten gitu ya. Saya dulu bandingkan dengan hidrokortison misalnya. Maka ya itu kita kaji, dilakukan eksperimen. Dan ini tidak istilahnya ya, tidak mudah. Kadang-kadang ya tadi untuk mendapatkan senyawa murninya itu belum tentu Anda sekali melakukan kromatografi kolom itu langsung keluar kristal, belum tentu itu. Nah, saya dulu beruntung bisa dapat kristal murni warna putih itu dalam fraksi tertentu. Tapi ternyata itu bukan yang paling aktif. Nah, nanti saya kemudian bisa mendapatkan fraksi yang lebih aktif gitu ya. Contoh ya. Lalu ada metode grounded research untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori. Jadi data, ya, uraian berdasarkan data, analisis menjadi konsep, hipotesis berdasarkan data, lalu teori yang menerangkan data. Jadi metode grounded ini sering dipakai sekarang ya, kalau orang-orang mau misalnya bikin bisnis itu ada bikin groundednya dulu ya.
Jadi ada generalisasi empiris, konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori. Jadi ya teorinya mungkin riset ya seperti ini gitu lalu dikembangkan gitu ya. Baik, ini sudah 33. Ada keluar masuk ya satu orang. Ya, sinyal mungkin ya. Jadi ini contoh metode grounded research. Jadi kita mungkin bisa mengkombinasi tadi ya eksternal dengan grounded research ini. Jadi generalisasi empirisnya dulu, ada konsepnya, lalu teori, membuktikan teori dan mengembangkan teori. Misalnya contoh, saya punya metode untuk analisis obat gitu ya. Lalu saya terapkan teori atau konsep itu saya terapkan dengan HPLC lah misalnya gitu ya. Lalu saya bisa mengembangkannya. Mengembangkan itu ya kita optimasi fase gerak atau mungkin juga kondisi-kondisinya ya. Lalu dari situ kita kaji lebih baik atau tidak dari yang sebelumnya misalnya penemuan-penemuan sebelumnya gitu. Nah kita bandingkan ya. Jadi membuktikan teori dan mengembangkan teori. Misalnya terkait dengan tadi lah ya virus corona. Setahu saya sejak tahun berapa ya, saya pernah menemukan paper tentang virus corona itu udah lama, ya. Ya. Nah, tapi kok baru booming sekarang ini gitu ya tentang COVID-19. Ya, entahlah ini rekayasa atau bukan, tapi ya nyata memang ada. Ini kan nyata ya. Nah, maka perlu ya ini dikaji gitu ya konsepnya, teorinya, dan bagaimana mengembangkan teori tentang ya, konon begini. Harusnya kan kalau yang udah terpapar tuh dia harus imun ya. Tapi kok ada juga yang sudah terpapar kok terkena lagi, sakit lagi, COVID. Nah, konon katanya virusnya bermutasi. Nah, itu kayak gitu. Membuktikan teori, lalu mengembangkan teori begitu. Ternyata memang mungkin virusnya berubah, bermutasi gitu ya. Itu contoh lah ya. Saya mungkin ada contoh lain yang lebih tepat gitu ya. Terakhir, metode penelitian tindakan, action research ya. Di rangkaian kerja penelitian empiris yang berdasar pada observasi objektif pada masa sekarang untuk memecahkan masalah-masalah baru serta praktis dan aktual dalam kegiatan-kegiatan kerja. Penelitian tindakan ini sering ya kalau di sekolah itu ada penelitian tindakan kelas katanya gitu ya. Tapi intinya memang tetap ada penelitian empiris, ada observasi gitu ya untuk memecahkan masalah baru. Nah ini yang mungkin titik tekannya di sini, memecahkan masalah-masalah baru, action. Jadi riset itu bukan sekedar riset, publikasi, selesai itu tidak. Tapi juga diterapkan dan kemudian bisa diaplikasikan gitu ya. Praktis dan aktual dalam kegiatan-kegiatan kerja. Ini yang terkait dengan metode penelitian tindakan. Ini ringkasan lah gitu ya. Jadi tadi ya ada metode penelitian sejarah, deskripsi, eksperimental, grounded research, dan penelitian tindakan. Baik, untuk pertemuan pertama mungkin inilah sebagai perkenalan dulu nanti ya. Jadi nanti kita, ini kira-kira seperti ini nih. Muncul nggak nih? Ini saya menampilkan namanya ini peta kompetensi Anda. Jadi pertama tadi saya menjelaskan tentang konsep dasar penelitiannya dulu. Lalu yang kedua nanti ada penjelasan rumusan masalah. Jadi mungkin tentang konsep dasar penelitian ini saya nggak terlalu banyak lah gitu ya. Jadi prinsip dasar penelitian lah. Mungkin nanti saya bisa tambahkan hal-hal lain kan yang penting. Tapi ini nanti kita masuk ke sini nih, nomor 2 nanti. Perumusan masalah penelitian dan menyusun ide atau gagasan. Anda kan nanti outputnya harus menulis proposal ini. Ya, usul penelitian. Dan tahu cara menuliskan laporan akhirnya atau skripsinya. Jadi tahu cara membuat proposal dan tahu cara membuat laporan akhir. Nah, tahu tentang konsep dasar penelitian, saya pikir ini Anda bisa baca literatur yang lain gitu ya, untuk pengayaannya. Nah, bagaimana nanti ini menjelaskan rumusan masalah ya, terkait dengan ide dan gagasan. Bagaimana mencarinya? Nah, lalu nanti kita akan bahas tentang metode penelitian eksperimental, gitu ya. Tentang skala pengukuran, instrumen, ya, analisis data, dan menulis proposal penelitian. Baik, ini mungkin ya, saya kira-kira mungkin untuk pertemuan perdana ini tidak sampai selesai mungkin. Saya lihat juga mungkin barangkali tidak terlalu untuk materi pertama ini konsep dasar dulu saja. Nanti ada kira-kira ya ini dalam
dalam pertemuan ini cukuplah ini untuk pola pembelajaran ya tadi aturan perkuliahan. Nanti terkait dengan metode ilmiah, metode eksperimen tadi sudah. Nah, lalu kita akan besok mungkin pertemuan mendatang akan bahas kita sumber untuk memperoleh masalah dan cara merumuskan masalah begitu ya. Baik, itu mungkin untuk pertemuan ini. Ada pertanyaan atau ada usulan atau masukan barangkali? Masuk semua ya? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi tahap heuristik itu seperti apa ya, Pak? Tadi kan ada Yang mana? 4 tahap tuh. Yang metode penelitian yang saya juga lupa tadi slide mana. Tadi ada tahapan heuristik sih, Pak. Yang sejarah sepertinya ya. Nah, iya. Nah, iya, Pak. Iya. Baik. Jadi ini apa namanya tahapan dalam metode penelitian yang menggunakan metode